Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel kami, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pada pertemuan kali ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar, sebagaimana ayatnya dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian bahasan yang kedua, hukum menuntut ilmu. Yang pertama, fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, laki-laki atau perempuan, tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Misalnya belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila telah ada satu orang atau lebih yang telah mempelajari ilmu tersebut. Contohnya ilmu tentang kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan lain sebagainya. Kemudian bahasan yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Hadis dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian bahasan yang keempat, ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum izza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Surah At-Taubah ayat 122. Kemudian bahasan yang kelima, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Hadis yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua, An Katsir bin Qaisin qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaqlubu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, dari Katsir bin Qais berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalan baginya ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Anak-anakku sekalian, dari bahasan 1 sampai 5 tadi, sampailah kita kepada kesimpulan. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Jika kita tidak berilmu atau tidak pandai, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Kemudian yang ketiga, jika kita tidak mampu belajar ataupun juga tidak pandai, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Kemudian yang keempat, jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu,
memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, janganlah kita menjadi orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memiliki yang kelima ini, kelak akan menjadi orang yang celaka. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.